Sobat Dios semuanya, Shalom Sobat Dios dimanapun Sobat Dios saat ini berada. Kembali lagi bersama Agnes nih Sobat Dios. Dan kembali juga setiap hari Jumat nih kita ada program atau sesi di live worship pada sore malam hari ini. Buat Sobat Dios semuanya nih yang lagi sudah ataupun bergabung, yuk ajakin setiap rekan, keluarganya, sahabatnya, siapapun nih untuk sama-sama dengerin Dios Radio pada sore malam hari ini. Biar kita sama-sama diberkatin. Sebelum kita mulai nanti ada beberapa nih yang Agnes ingin sampaikan bagi Sobat Dios semuanya yang punya pokok doa, mungkin ingin didoakan pada sore malam hari ini, boleh banget tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813 8722 7274. Agnes ulangin 0813 8722 7274 ya. Jadi boleh langsung nanti di chat, nanti kita sama-sama doakan. Tapi sebelum kita mulai nih beberapa lagu dulu akan seputarin buat Sobat Dios semuanya. Terus stay tune di Dios Radio Voice of Inspiration. Dan kembali lagi bersama Agnes Sobat Dios semuanya dimanapun berada pada saat ini. Kita lagi dengerin nih atau Sobat Dios lagi dengerin live worship. Dan di sini di studio sudah hadir nih dengan luar biasa banget. Sebelumnya Shalom Ibu, Shalom Kak. Shalom. Di sini ada Ibu Elizabeth dari Sinar Holy Glory Church ya. Keruso Bandung. Gimana kabarnya nih Bu? Puji Tuhan luar biasa. Amin. Kalau Kak Feli yang satunya lagi Kak Feli yang paling cantik. Puji Tuhan sangat baik. Sangat baik. Ini gimana nih tadi dari rumah atau dari mana ke sini? Ya, dari rumah. Dari rumah ya. Pastinya malam hari ini kita sama-sama mau nyembah Tuhan. Amin. Kita sama-sama bukan hanya Sobat Dios yang diberkati, kita juga yang dalam ruangan ini tentunya. Amin. Ya Bu ya. Amin. Jadi buat Sobat Dios semuanya, sebelumnya kita akan mulai, bagi yang ingin didoakan boleh masukkan pokok doanya ke WhatsApp line kami di 0813 8722 7274. Jadi nanti ada waktu di mana nanti kita sama-sama angkat setiap pokok doa ini. Kita sama-sama sepakat, kita percaya sesuatu yang luar biasa terjadi pada sore malam hari ini. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Ibu Elizabeth dan Kak Feli, silakan. Bapa, kami sungguh bersyukur kami berada saat ini. Kami meninggikan nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu, Yesus Raja kami. Biarlah Tuhan roh penyembahan itu turun atas setiap kami Bapa. Amin. Biarlah roh kami hanya menyembah satu-satunya roh, yaitu roh-Mu saja Bapa. Bawa setiap kami masuk di dalam kedalaman-Mu. Dan kami juga mau Bapa, kiranya urapan yang baru pun Kau limpahkan atas Sobat Dios Tuhan, dimanapun berada, baik yang sedang di rumah maupun di perjalanan. Kami percaya berkat dan urapan yang baru pun Tuhan Kau curahkan atas mereka dan kami semua Bapa. Mari Bapa, kami mau buka hati buat Engkau saat ini. Yang sakit kami percaya Kau sembuhkan. Amen. Yang berbeban berat Bapa, kami percaya akan Kau beri kelegaan. Bapa, kami percaya karena Engkau adalah sumber dari segala sesuatunya bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan saat ini roh, jiwa dan tubuh kami, biarlah tunduk sujud kepada roh-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa. Di atas pujian. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Oh Yesus, Kau baik, ajaib Bapa, ajaib pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau sembah, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Raja kami. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Berkatalah di atas Yesus Tuhan, Yesus ajaib. haleluya. We worship, semua karena anugerah-Mu yang begitu nyata atas hidup kami. Ya Bapa, Terima kasih, terima kasih. kami bersyukur Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus. Bapa. Ya Tuhan. Ya Rabbi, Shataka ya Rabbi, Sidiki. Ya nalabasena takaya. Ya Rabbi, Sidiki ya Rabbi. Ya nalabasena takaya. Semua karena anugerah-Mu. Bapa, Hari ini ada, amin. bukankah Yes. kuatku, Amin. namun karena Roh-Mu. Haleluya. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, Ini setiap hati yang rindu, penyembahan. kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. semua karena anugerah-Mu. Semua karena Anugerah-Mu. hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. bawa hatiku, Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ya nalabasike Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Iya Bapa. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. ku bawa hatiku, Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin tambah ku bawa hatiku. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku. Amin. Penyembahanku, amin. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin. Penyembahanku Makin berkurang. ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Amin. Yesus, Yes. itulah kesukaan hati.
segalanya. Amin Tuhan. bagiku. Yes. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, haleluya. Ku mengasihimu. Benar Bapa, Aba Bapa, haleluya. Aba Bapa, Yesus Tuhan, Kau segalanya bagiku. Amin. Yes Tuhan. ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, haleluya. Ku mengasihimu. Aba Bapa, Aba Bapa, namanya Aba Bapa. Aba Bapa, Jesus, Kau segalanya, haleluya. Bagiku, Ya Allah. ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Dengan segenap hatimu, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Jesus Tuhan, Kau segalanya Bagiku, benar Tuhan, benar. ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, Yesus, ku mengasihimu. Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ajar setiap kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Ajar setiap kami mengasihi Engkau lebih dari pergumulan kami. Ajar setiap kami mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan yang kami alami. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami tuntas di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami di hadapan Engkau Tuhan, sehingga demikian rupa Engkau rela mengorbankan nyawamu buat setiap kami orang-orang yang berdosa. Kemurahan-Mu, Ya Aba, kemurahan Yesus, kami bersyukur. lebih dari
Bapa, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, Jesus. Lebih dari hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Bawa Lidahku memuji Engkau, kemuliaan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu Bapa, lebih dari hidup. Jesus. Kemurahan-Mu Tuhan. lebih dari hidup. Amin, amin, amin. Bawa Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kami bersyukur Tuhan. lebih dari hidup. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Yesus memberikan semuanya buat setiap kami. Haleluya. Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lebih dari hidup. Terima kasih Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Amin. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yes, Tuhan. Yes, Bapa. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Salam Kak Agnes. Kita bangga memiliki Yesus. Amin, benar Bu. Engkau Saya mau bersaksi sedikit bahwa Yesus baik di dalam kehidupan kami. Tadi di lagu awal yang pertama bahwa kita mengiring Yesus ya. Sebab dalam firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, yaitu Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya akan bersaksi sedikit bahwa saya tadinya dari kecil terlahir dari seorang haji. Sampai saat ini adik-adik saya semua haji, Kak. Ya. Saya satu keluarga cuma sendiri yang percaya Tuhan Yesus.
pada awalnya saya bingung itu sejak yang kelas 2 SMA. Saya sekolah di yayasan Katolik. Kok rasanya adem kalau ngelihat orang-orang itu gitu ya kan. Yes. Nah, sementara saya dari kecil, bapak saya seorang haji dan dia kebetulan juga terlahir di Demak, tahu sendiri keagamaannya seperti apa begitu. Nah, tapi dia kalau saya mau ke masjid itu dilarang, padahal masjid depan rumah gitu ya, termasuk bapak saya yang buat itu. Katanya dia selalu bilang, jangan, kamu sekolah dulu yang pinter, ke masjid itu nanti gampang, katanya begitu. Berjalannya waktu, setelah itu hati saya bergejolak. Saya ini kalau mati nanti mau kemana? Saya tidak pernah sembahyang, saya tidak pernah ke gereja gitu kan. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya menemui Pastor Pet. Waktu itu ketua yayasan orang Belanda, ya kan. Saya bilang, Pastor Romo, saya bilang saya mau ke gereja. Kamu jangan main-main. Tidak diajak. Saya diam-diam saya pergi ke gereja. Nah, pergi ke gereja. Singkat cerita, mulai dari situ akhirnya saya menikah dengan seorang Katolik. Gitu ya. Nah, habis itu 23 tahun kami menjadi seorang Katolik dan saya dianugerahi 4 anak. Gitu ya. Kami ada merantau di Timur Timur waktu itu, kebetulan suami tugas di sana sebagai seorang dosen. Lalu pulang, Timur Timur merdeka, pulang, Tuhan izinkan kami hidup dari nol dan yang ada pun habis. Dari situ mulai kami lahir baru 2006. Saya tidak mengerti apa sih arti pelayanan sebenarnya. Apa sih artinya orang Kristen itu kok sepertinya bagaimana begitu ya kan. Setiap, nggak pernah saya lihat orang Kristen itu pulang ibadah murung mukanya gitu ya Kak. Bener ya Kak ya. Cantik-cantik, cakep-cakep gitu loh Kak ya. Nah dari situ saya mulai tergelitik gitu. Kok saya jadi orang Katolik gitu ya, kok sepertinya begini-begini saja begitu ya kan, begini-begini saja hidup kami terpuruk. Nah udah, karena memang habis hartanya ditipu waktu itu. Nah sudah gitu terus akhirnya kami lahir baru, kami tidak mengerti apa-apa. Nah terus kami bergabung dengan satu ministry, disitulah kami mulai belajar dan kami dididik benar-benar menjadi seorang pelayan. Mulai dari ngosek WC sampai dengan yang mandiin orang gila, sampai dengan memasak untuk sekian puluh orang begitu kan. Nah, akhirnya Tuhan izinkan untuk memproses saya semakin memiliki kerendahan hati seperti itu rupanya gitu. Nah sudah singkat cerita 3 tahun lalu saya ada mendoakan seseorang gitu, dari mulut ke mulut, dari ke mulut ke mulut. Tadinya kami ibadah cuma di rumah satu keluarga. Nah dari mulut ke mulut akhirnya bertambah dan bertambah, akhirnya berbentuk seperti gereja sekarang. Itu seperti itu, bahwa kita itu dipanggil. Ya, jadi Tuhan itu tidak iseng memanggil setiap kita. Dan di dalam firman-Nya Yeremia pun dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Dari situ saya merenung dengan firman ini. Tuhan berarti dari seorang rahim seorang muslim, saya ini udah dibentuk gitu kan ya. Udah, Tuhan sudah ada planning atas hidup saya. Dan saya percaya firman itu sekarang gitu. Maksudnya dulu waktu belum kenal Tuhan memang nggak ngerti gitu ya. Iya ya, luar biasa. Tapi saya percaya bahwa pasti Tuhan memiliki maksud gitu atas hidup saya, hidup kami satu keluarga. Itu seperti itu. Makanya saya menghimbau kepada sobat Dios semua ya kan, mulai dari sekarang dengar-dengaran panggilan Tuhan. Jangan keraskan hati. Iya kan? Iya, kita melayani nggak harus di gereja. Kita melayani nggak harus sekolah teologi. Kita melayani nggak harus jadi majelis misalkan. Melayani terutama imam, calon imam dari keluarga dulu.
Iya, Iya kan. Nah, dari keluarga dulu gitu. Nah, habis itu baru kita belajar untuk menjadi keluar menjadi suratan yang terbuka. Iya, ya betul kan. sekali. Kemanapun kita pergi di situ ketemu orang tuh melihat sesuatu ada di dalam tubuh kita saat kita menjadi surat yang terbuka itu. Nah, pasti itu. Jadi kalau menurut saya ya apa yang sudah saya lakukan selama ini, pengalaman saya, jadi bukan kita menginjili orang bahwa firman Tuhan kesana kemari, tidak, tetapi dari kitanya Kesaksian ini. hidup kita kesaksian ya, Bu, ya. hidup kita Betul yang akan banget. jadi berkat Ya. untuk orang itu. Kok bisa dia seperti itu? Siapa yang dia sembah? Kan Ya, dia seperti itu gitu loh. Jadi saya ayo mengajak sobat Dios dimanapun berada, Iya. mulai, karena Tuhan benar-benar rindu untuk kita itu melakukan menjadi perpanjangan tangannya. Betul sekali. Itu terutama mungkin hari-hari ini kita harus berdiri buat kota, berdiri buat bangsa yang sedang mau menghadapi pemilu, ya kan. Terus kita juga melihat bangsa-bangsa juga tidak dalam keadaan baik-baik saja, gitu kan. Itu perlu kita, itu perlu topangan doa kita. Jangan bilang siapa saya tidak sekolah, saya tidak mengerti, saya begini, tidak. Kita jangan memberi alasan apapun. Betul sekali. Ya, saat kita mau, ini aku Tuhan, pakailah aku sesuai dengan kehendak rencanamu. Itu doa saya dulu setiap hari. Setiap hari. Itu saat kita mau, kita memang tidak mungkin keterbatasan di dalam segala hal, tapi saat kita mau Tuhan akan perlengkapi. Betul banget. Itu seperti itu. Jadi dalam hal perkara yang kecil dulu, Iya. mungkin nggak bisa buat apa-apa, doa Iya. aja dulu. Doa aja dulu. Betul Gitu, sekali. pakai lutut kita karena kita baru punya lutut kan. Benar sekali. Gitu. Mungkin kita berdiri dulu untuk keluarga kita. Habis keluarga kita semua baik, baru kita keluar tetangga kita mungkin. Tetangga iya. kita baik, mungkin kota kita gitu. Itu seperti itu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk. Saya melayani Tuhan harus sekolah pendeta, harus sekolah teologi, bukan seperti itu. Iya. Amin. Jadi buat sobat Dios juga dimanapun berada pada malam hari ini, biarlah intinya juga sih kita tidak mementingkan diri sendiri Iya, lagi, betul. tapi kita mulai berbuat apa yang bisa kita lakukan buat orang untuk lain. orang-orang di luar Iya. sana. Jadi nama Tuhan. Nah, sebelum nanti kita lanjutin lagi, ada pokok doa yang udah masuk. Tapi sebelumnya bagi sobat Dios yang ingin mengirimkan pokok doa juga, kami buka line WhatsApp kami di nomor 0813 8722 7274. Agnes ulangin 0813 8722 7274. Ini ada beberapa nama, jadi kita seling-seling ya Bu ya. Kita doa penyembahan terus nanti. Jadi ada satu dari Jerisman Halawa katanya. Mungkin kenal nih katanya. Shalom Oma katanya. Aku pengen didoain ya Oma. Ya, nanti Mbak Jerisma ya. Terus ada juga kami dari keluarga Pak Clara Halawa juga katanya. Kami mohon doanya supaya keluarga kami tetap di bawah kendali Tuhan dan juga supaya berkat Tuhan tetap mengalir dalam keluarga kami. Terus ada lagi yang berikutnya untuk berikutnya adalah mohon dukungan doanya agar terjadi pemulihan ekonomi dalam keluarga, pemulihan dalam rumah tangga, diberikan kesehatan dan berkat jasmani, anak sehat, pintar, optimal dalam perkembangannya. Dari Bapak Samuel Erik. Jadi 3 pokok doa ini kita mau angkat di hadapan Tuhan. Ada Jerisman, ada keluarga Pak Clara, dan ada juga dari Pak Samuel Erik. Kita mau sepakat saat ini berdoa bagi yang sudah mengirimkannya, dan bagi sobat Dios juga yang ingin didukung dalam doa atau juga memberikan kesaksiannya, kami persilakan, kami buka WhatsApp line kami di nomor 0813 8722 7274. Saya serahkan kepada Ibu Elizabeth dan Kak Feli. Maaf tadi yang Abang Jerisma, Iya. siapa apa tuh? Namanya Jerisman Halawa. Jerisman. Terus juga ada dari keluarga Pak Clara. Tadi doakan apa pokok doa? Pokok doanya Jerisman, aku pengen didoain. Enggak, jadi pengen didoain aja. Terus dari Pak Clara mau didoain supaya keluarga tetap di bawah kendali Tuhan.
supaya berkat Tuhan tetap Iya. mengalir. Dan yang terakhir Samuel untuk Eric. ini Pak Samuel Eric, pemulihan ekonomi dalam keluarga, Ya. diberikan kesehatan juga buat anak-anak sehat dan pintar. Kami tunggu buat Sobat Dius juga, kami masih buka line untuk pokok doa. Diulangi lagi di nomor 081387227274. Kita menyembah dulu baru doa. Ya Yesus. Kau telah memilihku Amin. sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Amin. Kau telah memanggilku Yes. sebagai alat kerajaan. Amin. Puji Tuhan. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yes. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan Bapa, saat ini kami mau bawa bait anak kekasih-Mu Jeriman. yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau pun memilih dia. Bercela.
memiliki tujuan, memiliki visi misi yang harus dia lakukan. Keselamatan bangsaku, Terus pegang tangannya Bapa, jadikan agar dia senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki saja dimanapun dia berada. Taruh pengenalan akan Engkau lebih lagi. Taruh atasnya hati yang mengasihi Engkau lebih lagi. Amin. Biarlah ya Bapa, anak kekasih-Mu ini Tuhan bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Terus bawa lebih lagi, bawa terus lebih lagi naik Bapa, untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam akan Engkau Tuhan. Agar kasih-Nya kepadamu pun bertambah-tambah. Berkati pekerjaannya, Amin. berkati keluarganya, Amin Tuhan. berkati masa depannya, Yes Bapa. Tuhan. Karena semuanya Tuhan hanya bergantung kepadamu saja. Amin. Terima kasih Bapa. Berkat kasih anugerah melimpah-limpah atas seluruh kehidupannya Bapa. Di dalam nama Yesus. Jikalau dia memiliki pergumulan perekonomian, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat. Dan firman-Mu berkata di dalam Ulangan 33 ayat 19 bahwa bangsa-bangsa naik ke atas gunung, mempersembahkan korban sembelihan. Disitulah akan terletak harta kekayaan. Amin. Di bawah pasir. Mari ya Bapa, ajar anak-Mu ini untuk senantiasa hanya mengandalkan Engkau. Yes Lord. Rela Tuhan menanggalkan seluruh kedagingannya Bapa. Karena kami tahu bahwa berkat turun di atas kepala orang benar. Amin. Kami tidak mampu untuk kami menjadi orang yang benar-benar benar Bapa, tetapi karena anugerah-Mu, karena belas kasih-Mu Bapa, kami terus berjuang untuk mendapat perkenanan-Mu Bapa. Berkati anak kekasih-Mu ini Bapa, Abang Jerisman, di dalam nama Yesus. Hamba serahkan roh, jiwa dan tubuhnya di dalam nama-Mu. Hanya Engkau saja yang berdaulat atas seluruh kehidupannya. Amin Tuhan. Engkau yang bertahta di dalam seluruh aktivitasnya, di dalam setiap helaan nafasnya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga saat ini mau bawa Papa Clara. Berkati keluarganya. Amin. Seperti Engkau pun membuat mujizat air menjadi anggur. Yes Tuhan. Mari ya Bapak, bekerja lagi Tuhan atas keluarga Papa Clara. Amin. Mujizat demi mujizat Kau nyatakan sekali lagi atas keluarga Papa Clara Bapak, di dalam nama Yesus. Terobosan terbuka Bapak, dari barat, timur, utara, selatan. Tuhan, kami percaya yang masih tertutup semuanya terbuka oleh darah-Mu Yesus. Segala penghalang-penghalang semuanya terbuka di dalam nama Yesus. Saat dia percaya dan mengandalkan Engkau saja, maka semuanya jadi. Amin. Di dalam nama Yesus. Mari ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Amin Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil juga bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Maka sesuai imannya Bapa, jadi semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Berkati setiap langkahnya, berkati Tuhan anak istrinya, berkati Bapa masa depannya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Lebih lagi Bapa, Kau curahkan anugerah-Mu Amin Tuhan. bagi keluarga ini Tuhan. Berikanlah Tuhan roh mengerti. Amin Tuhan. Berikanlah Tuhan roh pewahyuan untuk senantiasa lebih lagi mengerti, mengenal pribadi-Mu yang benar Bapa, di dalam nama Yesus. Bawa dan tuntun, pimpin keluarga ini Bapa, untuk mengenal Engkau lebih lagi, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Amin. Engkau Allah yang ajaib. Yes. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau bawa anak kekasih-Mu Samuel Tuhan. Biarlah hikmat marifat-Mu memenuhi atas seluruh kehidupannya. Amin. Biarlah ya Bapa, dia senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Engkau. Dia hanya bisa berseru, ya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terus berteriak, panggil ya Aba ya Bapa. Siapa yang mengetuk pintu, maka Tuhan akan membukakan. Amin. Siapa Tuhan? Mari Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap langit. Tidak ada langit tembaga, tidak ada tanah besi. Apa yang dikerjakannya Kau buat berhasil. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati anaknya, Yes. tumbuh kembangnya, ada di dalam kasih-Mu Bapa. Yalah Tuhan, keluarga ini semakin terus intim dengan Engkau. Amin. Keluarga ini semakin lekat dengan Engkau. Dia di dalam Engkau dan Engkau di dalam dia. Karena di luar Engkau tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa. Yes. Biarlah Tuhan cengkeram rohnya Amin. oleh roh-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yes. Kau beri yang ku pinta. Benar. Saat mulut kami berkata mintalah, maka Engkau akan memberi. Dapatkan. Yes. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kami yang kekal. Engkau ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau layak
kami sembah. Engkau layak kami agungkan. Yesus Tuhan Raja kami, penguasa langit bumi surga dan isinya. Kami sembah Yesus, Engkau baik. Allah kami, mari bermasuk bagi namanya ya Yesus. Mari bermasuk kami Yesus, Kaulah perisai kami, Kaulah tanduk keselamatan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Oke, salam ya Kristus. Satu hal, Kak, ya. liku-liku dalam pelayanan, ya kan. Nah, kadangkala kita diperhadapkan, Tuhan izinkan diperhadapkan bukan hanya dengan domba saja, betul nggak sih? Iya, betul. Kalau kita di lapangan begitu kan ya. Nah, ada kebanyakan gitu orang yang belum 100% dengan Tuhan, ya kan. Kadangkala masih nih hari gini nih masih percaya dengan jimat gitu kan. Kak Agnes percaya nggak seperti begitu? Mempercayai ke ininya Ada orang pakai. ada gitu loh, ya ada. Iya. Kalau percaya sudah ndak lah ya, Udah kita enggak. udah lahir baru kan. Karena roh kita lebih besar daripada kuasa itu, Iya, ya tapi kan? itu ada hal seperti itu, gitu, iya. ya. Betul. Tapi banyak saya temukan gitu. Pertamanya saya bingung, ini harus bagaimana ini kalau menemukan orang-orang seperti ini. Ternyata ada satu firman, Kak, ya. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7, ya. Ya, saya mau ambil yang bawahnya aja. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Nah, makanya kenapa saya digerakkan sama Roh Kudus. Kalau melayani orang saya tidak pilih-pilih, Kak. Iya. Jadi saya melihat orang jahat seperti apapun, Tuhan taruh hati saya untuk Tetap mengasihi, dilayani dan dikasihi, dilayani, betul. gitu ya kan. Karena di dalam di dalam Kejadian 1 ayat 26, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu segambar serupa, betul. ya kan. Berarti sebenarnya kita tuh tadinya itu orang baik semua, Ya, betul nggak kan? betul. Iya, orang baik semua. Kenapa tiba-tiba dia tidak menjadi orang baik? Berarti ada something wrongnya. Iya. Udah kena polusi udara, ya kan? Polusi dunia, ya Bu ya. Jadi terusakkan. Iya, Betul. gitu, seperti itu. Jadi makanya benar firman Tuhan berkata jangan menghakimi, ya kan. Jadi kita harus memiliki hati yang mengasihi untuk orang-orang yang seperti itu, betul. yang keterikatan, misalkan terikat oleh kuasa dunia, entah apapun itu bentuknya, gitu kan. Musik narkoba, kayak free sex, kayak bisek, kayak segala macam. Nah kan sekarang lagi marak, tapi puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Bandung tidak ada. Amin. Gitu ya kan. Amin. Kita bersihkan semua atmosfernya, Amin. pokoknya Ya. semuanya biar atmosfer Tuhan yang jadi atas Amin, kota amin. Bandung, gitunya. Nah terus ternyata ada di sini bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang terikat, memiliki keterikatan oleh sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sebenarnya. Tapi
Tapi mereka itu pengen lepas, pengen meninggalkan, tapi tidak mau, tidak bisa, tidak mampu gitu. betul. Karena keterikatan itu, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, ya kan. Harus namanya ada pemutusan dosa keturunan. Karena ini firman Tuhan dikatakan tadi itu diturunkan pada anak cucu keturunan ketiga dan keempat gitu. Makanya puji Tuhan, Tuhan perhadapkan dengan kami itu dengan orang-orang ya yang dengan ilmu-ilmu, percaya dengan yang memoyang-moyang begitu kan. Yang saya akan bersaksi sedikit nih Kak Agnes, begini. Banyak orang datang bilang sakit. Saya melihat dulu, tanya sama Roh Kudus nih, ini perlu dibawa dokter atau didoakan saja. Nah, kalau memang saya tergerak untuk langsung mendoakan, saya doakan. Tetapi kalau Roh Kudus bilang bawa ke dokter dulu, berarti ada sesuatu nih. Iman seseorang kan tidak sama, ya kan? Mungkin dia merasa sakit, dia perlu dokter, ya kita bawa ke dokter. Tapi dia merasa sakit, tapi saya tidak perlu ke dokter, saya perlu Tuhan, misalkan gitu. Ada sakit tuh Kak, saya juga baru mengerti. Tadinya saya bingung, kok bisa ya sakit penyakit tidak dibawa ke dokter, didoakan dalam nama Yesus sembuh. Begitu. Jadi bahkan ya suka terjadi manifest yang seperti begitulah ya gitu. Jadi makanya saya mau ajak sobat Dios semua gitu ya, bahwa boleh kita ke dokter, tapi terutama kita berdoa gitu. Jadi kita lebih baik datang kepada Yesus dulu, karena dokter pun kalau tanpa Tuhan, tidak seizin Tuhan tidak sembuh. Itu begitu. Ya kalau bukan berarti saya melarang orang ke dokter, tidak ya, tapi alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan dulu, kita tanya gitu. Karena ternyata sakit penyakit itu ada dua, memang sakit penyakit dari memang tubuh kita yang sakit, tetapi ada juga yang apa sih istilahnya, ketempelan gitu ya, atau gimana menurut kata bahasanya Kak Agnes nih, apa ini kalau seperti Bisa itu? juga Bu pakai bahasa itu. Iya, itu seperti itu. Jadi kalau saya mengajak kepada sahabat Dios, sobat Dios, banyaklah berdoa, iya kan? Iya, seperti itu Kak. Karena kita menggenapi firman Tuhan, bahwa kita memang dimerdekakan oleh firman Tuhan, tetapi kita juga jangan lalai. Ini dikatakan dalam Keluaran 34 ayat ke-7, bahwa dosa bapak-bapak diturunkan kepada anak cucu keturunannya yang ketiga dan keempat. Saya sudah sering menemukan hal seperti itu. Jadi apalagi kalau orang yang masih hidupnya percaya dengan moyang-moyang, begitu ya kan? Percaya dengan moyang-moyang, padahal kan firman Tuhan berkata kalau orang sudah mati kan tidur panjang gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya orang tua kita yang sudah mati itu bangkit lagi menemui kita gitu kan. Kita sudah tidak berhubungan lagi, sudah selesai gitu kan ya. Iya, seperti itu Kak. Jadi buat sobat Dios nih, mungkin dalam keadaan sakit saat ini dengerin, terus berharap kepada Tuhan. Iya, betul. Sobat juga mengandalkan Tuhan. Ada Betul. firman-Nya diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, ya Bu ya. Iya. Jadi berharap kepada Tuhan. Kalau memang juga kita sudah berobat ke dokter, kita berdoa buat obat-obatnya, kita berdoa buat dokternya dikasih hikmat oleh Tuhan, buat semuanya menjadi baik. Iya. Amin, amin. Kita masuk ke pokok doa berikutnya ya Bu ya. Boleh. Ini ada pokok doa dari ini nggak disebutin namanya. Biar jadi bisa didoakan, biar kami selalu dinaungi Roh Kudus. Karena kami telah menjauh dari Tuhan, katanya. Terus juga ini dan minta juga doa atas buat Dedek bayi William, ada namanya nih Bu, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Berarti sakit tadi ya, kelemahan tubuh. Jadi ini berdoa buat sakit tubuh, dan juga katanya kami lagi dililit utang. Jadi minta didoakan supaya mungkin terjadi terobosan ya. Iya. Jadi terobosan. Terus yang berikutnya ada juga tolong doakan saya dan keluarga agar selalu mengerti maksud dan rencana Tuhan untuk masa depan kami. Ya. Dan juga ada
doa biar diberikan keturunan ilahi dari Tuhan. Mungkin yang sudah belum mendapatkan ya, yang sudah menikah mungkin beberapa waktu belum diberikan sama Tuhan. Jadi 3 pokok doa itu dulu Bu. Kita. Dan kami terus menerima untuk nanti sesi yang ketiganya, yang terakhir kami masih buka untuk line WhatsApp kami di nomor 0813 8722 7274. Jadi ini adalah sesi yang kedua untuk doa, nanti yang ketiga yang terakhir. Jadi bagi Sobat Dios yang mau ataupun rindu untuk didoakan pada malam hari ini, boleh silakan, kami masih menunggu. Nanti ada sesi yang ketiga yang terakhir untuk kami mendoakan bagi Sobat Dios semuanya. Dan kita percaya, jadi bukan hanya kami di sini yang berdoa buat Bapak Ibu Saudara, tapi kita sama-sama sepakat berdoa. Kita sepakat karena juga dalam firman dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namanya Tuhan ada, dan orang yang sepakat juga Tuhan akan jawab doa kita. Amin. Oke. Satu lagu doa ya. Ya dalam musikan atau kayak ya Bapa. Ya dalam musikan atau kayak Allahku sungguh telah terbukti ya Bapa. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. dengan segenap hatimu katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu ya Allah Roh Kudus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur,
bersyukur, bersyukur, Mari keluarga yang meminta didoakan bersyukur untuk supaya senantiasa dinaungi Roh Kudus, setiamu. yang dimana hari-hari ini mungkin sudah menjauh dari Tuhan, dimanapun kalian berada. Ku sembah dan ku sembah, Saya mau ajak selama hidup kalian menyembah, ku sembah. nyanyi lagu ini dengan segenap hati. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur ya Rabasena takayana labayana labaseke. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Engkau. karena kasih setiamu. Allah kasih-Nya kekal, Ku sembah itu janjinya. dan ku sembah Kadangkala engkau kalian tidak setia, Kau Tuhan. tetapi Dia setia. Bersyukur, Seperti anak bungsu yang pergi. bersyukurlah Bagaimana saat dia tergerak mau kembali, kasih setiamu. karena dia sudah merasakan betapa nikmatnya hidup di rumah bapaknya. Sementara dia pergi dari rumah bapaknya, hidup terlalu menderita. Mau makan pun susah. Tetapi dia tergerak hatinya untuk kembali. Dan dia berkata, aku rindu pulang kepada Bapakku. Aku mau jadi pengerjanya pun tidak apa. Bagaimana kerendahan hati seorang anak si bungsu ini. Dia tidak lagi merasa bahwa itu bapakku, aku mau pulang kepada bapakku. Dan tidak ada hati yang semena-mena, tetapi dengan kerendahan hati dia pulang. Apa yang terjadi? Firman Tuhan menulis, dari jauh bapaknya pun sudah pergi menjemput. Karena kasih setiamu. Berarti bapaknya selalu menanti kepulangan dia. Ku sembah Saat dia tahu anak bungsunya pulang, dia peluk, dia kasih cincin, dia minta berikan jubah yang terbagus, dipestakan. Siapapun kalian, kalian satu keluarga, bersikaplah seperti anak bungsu. Dosa semerah kirmiji pun sanggup diubahkan seputih salju. dan ku sembah. Terima kasih. Jangan takut, Ku sembah. terus berbicara. Katakan, Jesus, aku pulang, aku rindu dipeluk, aku mau datang kepadamu, aku mau meninggalkan seluruh kesalahan-kesalahanku, aku mau berjanji di hadapan Engkau, aku bertobat, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, karena firman-Mu berkata di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan,
Siapapun kalian di dalam nama Yesus, mari buka hati, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Perkatakan, Tuhan, peluk aku, ampuni aku, ampuni seluruh pelanggaranku. Datang dengan kerendahan hati, maka Bapakmu akan berlari menyongsongmu. Amin. Jangan takut, jangan mau diintimidasi, karena Bapa kita, Bapa yang baik. Ya Tuhan. Bapa kita sudah membayar lunas setiap hidup kita. Jadi setiap kita hanya berhutang kepada Bapa kita. Tidak ada intimidasi bahwa kita milik dunia. Tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tetapi kita semua berhutang kepada Bapa kita yang sudah rela menyerahkan nyawanya buat setiap kita dan dibayar tuntas lunas. Amin Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, pegang tangan mereka, bawa lebih lagi masuk di dalam kedalaman hatimu. Pimpin senantiasa di dalam setiap hidupnya. Taruh roh pengertian untuk mengenal pribadimu dengan benar, Bapa. Mari, tolong, hanya Engkau yang sanggup mengubahkan manusia. Tidak ada satupun manusia yang sanggup mengubahkan manusia yang lain, tetapi hanya Roh-Mu yang kudus. Mari jamah Tuhan, jamah ya Allah Roh Kudus. Sembuhkan segala kekecewaannya, sembuhkan segala luka batinnya, sembuhkan Bapa apapun yang menghalangi mereka dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus saat ini juga hamba mau perkatakan semuanya terlepas di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penghalang antara kalian dengan Bapa kita. Dalam nama Yesus tidak ada lagi dosa yang menghalangi. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Engkau sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan. Amin. Mari ya Bapa, terus firman-Mu mengalir atas roh, jiwa dan tubuhnya. Tubuhnya bukan lagi tubuh mereka, darahnya bukan lagi darah mereka yang mengalir, tetapi darah-Mu, tubuh-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Dengan cara-Mu yang ajaib maka pulihkan Bapa keluarga ini di dalam nama Yesus. Pulihkan Bapa, pulihkan Tuhan. Jamah. Hamba-Mu serahkan keluarga ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mari berkaryalah lebih lagi. Amin. Bekerjalah lebih lagi. Kami perlu campur tangan-Mu atas keluarga ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau baik, Engkau baik. Ya, amin. Kami juga mau berdoa buat anak William yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, William saat ini Tuhan Kau jamah bilur-bilur-Mu Yesus. Menyembuhkan, darah-Mu Bapa memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang ilahi terjadi saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi anak-anak. Karena anak-anak adalah yang memiliki kerajaan surga. Pulihkan, sembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan cara-Mu yang ajaib. Mari Bapa, siapapun Engkau yang saat ini sedang terlilit utang, kita berdoa. Bapa, ampuni keluarga ini. Mungkin di dalam menggunakan berkat, mungkin Kau dapati ada yang salah atau kurang tepat di dalam mengelola keuangan, atau mungkin
mungkin Engkau izinkan karena Engkau sedang mendidik keluarga ini agar mereka semakin kuat. Keluarga yang kuat, keluarga yang tidak mudah tergoncangkan, keluarga yang hanya mengandalkan lutut untuk senantiasa berdoa meminta kepadamu. Bapa, mari Tuhan, Tuhan, dengarkan jeritan hatinya, lihat air mata mereka, karena kami percaya satu tetes pun air mata Engkau tampung di kirbat-Mu. Bapa yang baik, berikanlah solusi atas seluruh pergumulannya. Biarlah Tuhan terobosan-terobosan terjadi atas keluarganya, atas keluarga mereka terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup membuat mujizat itu. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati, jiwa dan tubuh mereka untuk menerima berkat yang datang dari Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas keluarga ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga mau bawa keluarga yang rindu memiliki keturunan. Ya Tuhan. Oh Bapa, Bapa, Yesus, jangan takut, percaya saja bahwa Allah kita sanggup. Amin. Dan Engkau akan diberi keturunan pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau percaya, lihatlah Sarah yang bagi dunia mungkin sudah tidak mungkin. Bagi dunia orang mungkin melihat aneh, tetapi bagi Tuhan kita Yesus Kristus semuanya sanggup Dia lakukan. Amin. Bersabarlah, percayalah. Terus kau menangis dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan takut, percaya saja. Amin. Seperti Hana. Berlakulah seperti Hana. Dia hanya mau dengan Tuhan. Amin. Dan dia meminta terus tanpa bosan dengan Tuhan. Diberkatilah kandunganmu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Di dalam nama Yesus, serahkanlah kepercayaanmu penuh kepada Bapa kita. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Amin. Yes. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, kami percaya bahwa Engkau memberikan segala sesuatunya. Dengan apa yang Kau memberikan segala sesuatu, dengan apa yang tidak pernah kami pikirkan Bapa. Kami percaya bahwa kekuatan-Mu luar biasa, pekerjaan-Mu supranatural Tuhan. Mari Bapa terus Tuhan, berikan setiap kami roh yang mengerti, roh yang mengenal pribadi-Mu Bapa. Taruh atas setiap kami Bapa. Aku percaya, haleluya, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat Tuhan, harta yang kekal melimpah atas setiap kami. Karena kami tahu Bapa, apalah artinya kami memiliki seisi bumi kalau kami tidak mengenal Engkau. Bawa setiap kami untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Biarlah setiap kami Tuhan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Biarlah setiap
hidup kami menggenapi firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Bajikan Ya, Bapa. kemurahan Yes, Tuhan. selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Mungkin dari Kak Feli sendiri ada kesaksian yang ingin sampaikan pada Sobat Dios. Mungkin dalam pemuji dan penyembah Tuhan ada hal, karena dari tadi Ibu yang berbicara, sekarang mungkin Sobat Dios mau dengar suaranya dari Kak Feli. ini segmen kita yang terakhir karena pokok doanya juga udah masuk. Iya, jadi kita nanti kesaksian Kak Feli, terus kita nyanyi, nanti kita closing. Baik. Oke, sebelumnya saya mau sapa Sobat Dios dulu Iya, ya. boleh. Shalom Sobat Dios semua yang di rumah. Tentunya saya berada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan ya, Kak Agnes amin. dan Ibu Elizabeth. Bukan hanya saya, tapi saya juga yakin Sobat Dios yang di rumah juga banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Oke, sedikit kesaksian mungkin ya, Kak Agnes. Iya, boleh. Karena saya tidak pandai berbicara, tapi saya punya banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup saya yang saya dapat ceritakan. Bicara tentang menyembah, dulu itu saya mengenal Tuhan atau cinta mula-mula saya lahir sudah Kristen. Mama papa saya sudah beragama Kristen, tapi tidak menjamin mengenal Tuhan. Saya juga tidak difokuskan untuk mengenal Tuhan dari sejak saat kecil. Tapi kehidupan saya pada saat itu membawa saya untuk lebih mengenal Tuhan. Jadi di usia saya yang ke-12 tahun saya kehilangan papa saya. Kemudian di situ juga awal mula atau pertama kalinya saya memutuskan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya bilang mengikuti Yesus? Karena saya merasakan menjadi anaknya sejak saat itu. Walaupun sebelum-sebelumnya saya juga ke gereja, ya mungkin sekolah minggu dan melakukan kegiatan rohani seperti biasanya, tapi saya tidak mengenal Tuhan saya itu siapa. Oke, satu waktu saya berada di sebuah komunitas yang sangat memberkati hingga saya bertumbuh sampai saya berada di titik saat ini. Dari bisa dibilang dari nol ya, dari nol sekali, tapi saya banyak belajar dan Tuhan bawa saya begitu cepat. Saya merasakan begitu cepatnya Tuhan membawa saya, seperti bukan lari lagi tapi kayak melayang. Saya juga nggak bisa ngejelasin detailnya, tapi pada intinya yang harusnya step by step, tapi saya bisa loncat 2 atau 3 anak tangga sekaligus. Dalam kehidupan saya hal itu ada positif dan negatifnya. Positifnya saya bangga karena saya dibawa Tuhan begitu cepat. Saya bersyukur saya bisa jauh lebih selangkah atau 2 langkah lebih depan dari teman-teman saya. Seusia. Ya, seusia saya gitu. Baik, terus negatifnya Kak Agnes, tentu pasti segala sesuatu ada positif dan negatif ya. Saya selalu dibilang dewasa sebelum umurnya. Kemudian saya selalu dibilang karbitan, sejenisnya itu ya. Bahkan saya pun pada saat itu belum tahu karbit itu apa. Tapi saya sudah dibilang karbitan. Baik. Kemudian saya juga sering dibilang Feli itu kasihan, dia itu hidupnya tidak seperti anak-anak lainnya. Oh, banyak sekali lah omongan-omongan negatif. Perjalanan hidup saya juga tidak mudah, saya akui. Tapi kalau posisi saat ini saya melihat ke belakang, saya terkagum-kagum sama Tuhan. Sampai pada saat itu juga Kak Agnes, keluarga saya juga kurang mendukung untuk apa yang saya kerjakan pada saat itu.
di usia belasan tahun, di mana posisi saat itu tuh perpindahan atau masa-masanya labil ya. Tapi saya bersyukur banget Tuhan sudah tangkap saya. Kemudian saya nggak bisa apa-apa, saya cuma memiliki hati yang mau. Jadi misalkan arahnya A saya mau aja gitu, arahnya B juga saya mau gitu. Apalagi saya sudah merasa bertumbuh di komunitas tersebut, di sebuah ministry. Jadi saya hanya mengalir aja, saya pun nggak mengingini apapun, tapi Tuhan bawa saya begitu cepat. Dari yang saya baru belajar nari, saya nggak tahu berapa lama, tapi seingat saya cepat banget tiba-tiba saya ditunjuk sebagai ketua, ketua penari di Bandung, katanya gitu. Terus kaget karena saya merasa masih anak kecil, ada yang lebih kecil tapi banyak yang lebih besar usianya ya. Saya merasa nggak enak, saya merasa segala macam. Kemudian singkat cerita, karena yang tadi saya bilang begitu cepatnya, saya pun sampai nggak bisa inget detailnya, tapi Tuhan ajarkan saya menyembah yang sesungguhnya itu bukan saya memiliki suara yang indah, saya bisa bermusik, bukan, karena juga Kak Agnes pada saat itu saya belum bisa seperti sekarang yang Kak Agnes lihat. Jujur Sobat Dios di rumah, kalau setiap kita merasa nggak percaya diri, mulai hilangkan, berusaha aja, karena itu yang saya alami pada saat itu. Saya lupa usia berapa, tapi di bawah 17 tahun yang jelas. Saya cuma melihat satu orang di gereja tersebut yang menginspirasi hidup saya dalam hal menyembah ya, secara wujud nyatanya. Yang kita tahu kan menyembah itu nyanyi dan bermusik. Saya nyanyi aja falas. Aduh, gak tahu deh. Sampai saat ini juga saya masih banyak sekali belajar. Apalagi bermusik, tidak bisa. Saya cuma minta satu kali diajari. Saya ingat banget lagunya pada saat itu, Lingkupiku. Hanya satu malam pun hanya mungkin 1 jam, nggak lebih dari itu. Secepat itu diajarkan oleh salah seorang yang saya kenal. Dan besoknya sampai saat ini saya terus ngulik sendiri, belajar sendiri, karena nggak ada, saya nggak ada orang yang ngarahin. Tapi di luar dari itu juga semua karena Tuhan. Kalau pada saat itu kan saya penari, Kak Agnes. Ya, saya tidak begitu paham mengenai panggilan Tuhan, mengenai yang gitu-gitulah ya. Karena ternyata setiap orang itu ada panggilannya masing-masing. Saya pikir ya saya penari, saya nari pun sudah diberi kesempatan untuk ngajarin, dikirim ke luar kota juga. Ya saya merasa enjoy dengan apa yang saya lakukan pada saat itu, tapi ternyata mungkin panggilan saya yang sebenarnya bukan di situ. Tapi saya adalah seorang penyembah. Pada suatu ketika seorang hamba Tuhan memberi nubuatan kepada saya kalau kecapi Daud itu sudah saya terima atau ada di dalam hidup saya. Saya nggak ngerti, saya juga pada saat itu nggak bisa apa-apa dalam menyembah, bermusik dan menyanyi. Saya selalu diejek, Kak Agnes. Saya selalu dimarahin pun. Menurut saya wajar sih. Saya layak untuk diwarain dan diejek karena oh my god, yaudahlah ya. Tapi anehnya Kak Agnes, Tuhan membuat hati saya itu nggak tahu terbuat dari apa pada saat itu. Saya tuh nggak merasa down, enggak, tapi nangis iya ya, karena saya emang bahagia pun saya nangis gitu ya, nangis iya, tapi hati saya tuh tetap semangat untuk lebih lagi belajar gitu ya. Saya singkat cerita ya Kak Agnes, panggilan saya itu sebagai penyembah. Kecapi Daud itu saya ingat sekali sudah diberikan sama Tuhan kepada saya sejak saya masih usia sekitar 15 tahun mungkin. Kemudian akhirnya saya banyak belajar mengenai apa artinya itu menyembah. Karena menyembah itu bukan dari apa yang kita keluarkan, tetapi sesungguhnya dari apa yang kita terima, yang saya terima. Menyembah itu adalah sebuah nada yang membawa urapan. Menyembah itu adalah sebuah hati yang memberikan pendamaian, gitu. Jadi saya udah pegang kuncinya, itu yang saya lakukan dan Tuhan bawa saya begitu dahsyat menurut saya.
sampai ada di titik sekarang saya sudah dipercayakan menjadi worship leader di gereja. Kaget, takut, banyak dramanya juga Kak Agnes. Nggak semudah itu. Sobat Dios, mohon maaf, nggak semudah itu. Tapi kalau kita sudah tahu panggilan kita apa, lakukan. Sisanya bagian Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menolong, Tuhan pasti nggak akan diem. Tuhan pasti menolong setiap kita, apapun panggilan kita. Jangan pernah takut, apalagi minder. Walaupun itu pasti akan ada. Tapi percayalah, Tuhan selalu menolong. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati dan mengurapi. Jadi terima kasih juga untuk kesempatannya Kak Agnes, membuat saya juga bisa kesaksian kepada Sobat Dios di rumah. Saya cuman mau kasih satu pesan, boleh Kak Agnes? Boleh, silakan. Untuk Sobat Dios yang di rumah, mari sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Karena walaupun kita bukan worship leader, singer atau pemusik ya, mau kita apapun, jemaat biasa di gereja atau bukan siapa-siapa, bahkan kita tidak dikenal oleh banyak orang sekalipun, menyembah adalah kunci dari kehidupan. Betul. Biarlah menyembah itu menjadi gaya hidup kita. Sobat Dios yang di rumah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, boleh satu pesan, satu firman untuk penutup ya. Silakan Ibu. Jadi saya akan sampaikan satu firman bahwa kunci dari yang tadi kita dari awal kita sudah ini kepada Sobat Dios bahwa kita harus respon panggilan Tuhan. Kuncinya apa? Di dalam Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kuncinya satu, Kak Agnes, percaya. Betul. Kedua, kita jangan keraskan hati. Bila Tuhan panggil kita, kita dengar dan kita ikut Tuhan. Itu memang kata engkong bilang ngeri-ngeri sedap. Betul. Asal pokoknya kuncinya mau ya Bu ya. Mau. Asal mau, nanti pasti Tuhan akan tolong semuanya. Betul banget. Terima kasih buat Luar kesempatannya untuk di Radio Dios tercinta. Ini awal yang luar biasa bagi saya. Karena saya baru ya, nanti ini bukan yang pertama dan terakhir Ibu ya, ada yang seterusnya lagi. Sampai memberkati dan kerinduan kami juga Dios Radio, biarlah pujian dan penyembahan, karena memang itu yang dicari Tuhan akhir-akhir ini, pemuji dan penyembah Tuhan gitu. Karena setiap orang memang dipanggilnya sebenarnya utamanya juga itu. Nanti kita akan nyanyikan satu pujian, nanti Ibu tutup di dalam doa ya. Ya, silakan Fer. Satu tutup doa. Tuhan, terima kasih Yesus. benar Bapa. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima Benar kasih. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan akan kebesaran dan anugerah-Mu. Yesus, Di mana Bapak Engkau sudah sedemikian jauh merenda setiap hidup kami. Engkau memanggil setiap kami, Engkau memilih setiap kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami gagah, tetapi Kau Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu benar-benar ada. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala
perkara di dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa pada malam hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan Tuhan atas kami untuk menjadi berkat bagi semua sobat Dios dimanapun berada. Kami sungguh bersyukur Bapa. Biarlah Tuhan lepaskanlah berkat untuk sobat Dios dimanapun mereka berada. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan Bapa. Kau beri jalan keluar di dalam nama Yesus dengan caramu yang ajaib Bapa. Oh haleluya Bapa. Terus Bapa kiranya radio Dios ini Kau bawa lebih naik lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya di kota Bandung saja Bapa, tetapi biarlah Tuhan sampai Tuhan kebenaran-Mu, atmosfer-Mu, penyembahan-Mu sampai dengan Tuhan didengar sampai di mana-mana di dalam nama Yesus, dan yang mendengarkannya Tuhan menerima berkat Tuhan. Berkat bukan hanya berkat jasmani saja, tapi berkat yang ilahi pun mereka terima Bapa dalam nama Yesus. Terus Bapa Tuhan berikan hikmat marifat atas Bu yang menjadi operator. Kami juga mau mengucap syukur atas Kak Agnes. Biarlah berkat yang sama juga Kau berikan atas mereka Bapa di dalam nama Yesus. Terus Tuhan Kau tambah-tambahkan, Kau lebih-lebihkan Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga saat ini mau berdoa buat kota kami, kota Bandung. Kasih-Mu, hati-Mu ada atas kota kami. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas kota kami. Biarlah Kau bersihkan segala sesuatu, sampah-sampah Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau, apapun bentuknya dalam nama Yesus. Kau bersihkan semuanya Bapa. Biarlah seluruh patok-patok yang sudah ditanam oleh orang-orang terdahulu kami Bapa masih Tuhan berlaku sampai saat ini Tuhan. Atas kota kami, kota Bandung. Kota Bandung diberkati, Jawa Barat diberkati, Pulau Jawa diberkati, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua diberkati. Indonesia milik-Mu, dan kami persembahkan juga buat hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, lalukan dari segala kesulitan di dalam nama Yesus, karena kami percaya hati-Mu ada di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Yes. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu. Biarlah penuh penyembahan Tuhan. Selamanya. Amin. Terima kasih, sungguh dahsyat. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih buat Ibu Elizabeth, terima kasih buat Kak Feli, terima kasih buat Julius, Kak Maria yang ada di studio juga, dan tadi juga yang mendukung rame tadi Bu, rame banget yang datang ke studio. Terima kasih buat Sobat Dios juga. Kami berharap apa yang sudah kita saat ini dari mulai jam 6 tadi ya sampai jam 8 biarlah boleh memberkati semuanya. Nanti kita ketemu lagi di live worship berikutnya. Dan kami juga berharap Kak Feli, Bu Elizabeth juga boleh gabung lagi di tempat ini. Kalau gitu Sobat Dios, dimanapun Sobat Dios berada, tetap menjadi berkat. Terus juga jangan lupa untuk terus berdoa bagi keluarganya, bagi kotanya, bagi Indonesia juga. Nanti ketemu lagi untuk di live worship sebelumnya berikutnya ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.